Pada saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang mengadakan program guru belajar. Kebetulan program guru belajar pada saat ini adalah tentang AKM ya. AKM itu akan diikuti oleh secara sampling oleh siswa kelas 8. Samplingnya hanya 45 orang, kemudian cadangan 5 orang untuk kelas 8. Dan datanya itu sudah ada data siswa sementara, data nominasi sementaranya seperti ini ya. Kemudian selain oleh siswa, AKM ini harus diikuti oleh seluruh guru mata pelajaran ya. Nah, oleh karena itu, agar kita tahu apa sih tentang AKM tersebut, silakan Bapak Ibu guru buka program guru belajar yang nantinya masuk dengan nomor UKG kita. Contohnya seperti ini, 2099007074887@guruku.id gitu ya, seperti itu. Kemudian masukkan ke surel. Ini sesuai dengan nomor surel Ibu. Kalau misalnya ini sudah ada, misalnya ini punya saya. Kemudian ininya juga kuncinya sudah ada, DMOXP. Kemudian silakan masuk ya. Masuk. Kemudian kita mulai belajar. Nah, yang ingin saya sampaikan setelah Bapak Ibu masuk, itu ada apa sih tujuan program dari guru belajar ini tentang seri AKM? Tujuannya adalah memahami konsep asesmen nasional, kemudian memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, dan kemudian menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang selanjutnya, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini tujuannya ya. Seperti yang sekarang saya lakukan adalah untuk mengajak Bapak Ibu guru semuanya agar mengikuti program asesmen ini. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang bisa ikut adalah 1. Semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian pengawas SD, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Kepala sekolah. Kemudian peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sederajat SD, SMP, SMA atau SMK. Kemudian telah memiliki akun SIM PKB. Jadi syaratnya cuma satu saja, mempunyai SIM akun PKB. Saya pikir Bapak Ibu semuanya yang sudah ikutan UKG itu sudah mempunyai SIM PKB. Silakan diaktifkan. Untuk selanjutnya adalah tahapannya. Ada 2 tahap. Yang pertama bintek. Saya sudah melaksanakan binteknya. Bintek itu adalah pesertanya guru kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah SD, SLB, SMPLB, dan SMALB, dan PKBM sederajat. Itu bintek. Kemudian yang kedua adalah pengimbasan, seperti yang sekarang saya lakukan ya. Pesertanya seperti yang tadi. Kemudian yang bisa ikutan pengimbasan itu telah menyelesaikan tahap bintek yang telah saya selesaikan. Kemudian dengan minimal mendapatkan nilai 70. Minimal 70 baru Bapak Ibu semuanya akan dipersilakan untuk melakukan pengimbasan. Jadwalnya kapan? Pelaksanaan jadwal pelaksanaan program
ini ada 12 tahapan. Yang pertama, mendaftar memilih jadwal Bintek yang tersedia, yaitu tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Itu ada 12 angkatan Binteknya. Angkatan 1, saya kemarin ikutan angkatan ke-1 4 sampai 8 Januari 2021. Kemudian sekarang angkatan kedua juga mungkin sudah selesai tanggal 9 sampai 13 Januari. Kemudian angkatan ketiga 14 sampai 18 Januari. Angkatan keempat, mungkin ini angkatan keempat ya sekarang. Angkatan keempat 19 sampai 23 Januari 2021. Tapi mungkin sudah selesai. Nah, sekarang memasuki angkatan kelima. Tanggal 24 sampai 28 Januari. Kalau Bapak Ibu mau masuk, mungkin Bapak Ibu masuknya ke angkatan ke-6. Ya, angkatan ke-6 silakan masuk tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari 2021. Ya. Terakhirnya itu adalah angkatan ke-12 buat kita untuk pengembangan kinerja kita ya, PKB. Dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Bapak Ibu silakan mengikuti Bintek yang angkatan ke-6 sekarang, daftar AKM ya. Kemudian kalau ada kesulitan nanti saya Pak Dadang bisa membantu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian nasional untuk mengukur individu, kalau asesmen nasional lembaga lah gitu ya. Karena menggunakan perwakilan kan 45 orang, sedangkan 5 kan kelas 8 gitu ya. Kalau selama ini tentang kisi-kisinya gitu. Ya, kalau menurut perolehan kemarin ketika kalem begitu, jadi itu mah jadi lintas mata pelajaran karena menyangkut daya nalar anak terhadap bahan bacaan yang ada gitu. Jadi begitu katanya. Ya, betul sekali kata Bu Jubir ya. Jadi tidak ada lagi sekat antara, jadi batas itu sudah nggak jelas lagi antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Tadi sudah saya jelaskan tentang misalnya di numerasi juga, itu di matematika juga itu ada literasinya. Dan tapi kalau misalnya di pelajaran yang lain, yang itu hanya kecenderungan ya, bukan mata pelajaran sebetulnya, hanya kecenderungan. Misalnya yang menyangkut tentang bahasa Indonesia, tentunya nanti ada cara untuk membaca tentang grafik ya, ya seperti itu. Lalu cuma memang kalau dalam numerasi tetap alat yang digunakan itu tetap alat matematika, gitu. Tetap seperti itu. Ini pemahaman saya tentang soal-soal di AKM. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, tambahan Pak Dadang. Ya, siap. Kalau mengenai kisi-kisi tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa untuk apa sekarang ada bimbingan belajar ya. Jadi kisi-kisi kayaknya tidak diperlukan sebab nanti dalam AKM sekarang itu kemampuan anak itu soalnya mengikuti kemampuan anak. Kalau misalnya nomor 1 kemampuannya seperti apa, nanti di bawah soal-soal di bawahnya itu mengikuti kemampuan anak. Ya tidak akan sama setiap satu anak dengan anak yang lain. Jadi tidak mungkin ada kisi-kisi. Kalau anaknya yang nomor 1 tidak bisa, pastinya akan diberi soal yang lebih mudah. Ini kan seperti itu. Kemudian kalau mengenai lintas mata pelajaran, semua mata pelajaran dalam AKM itu pasti akan terangkum. Yang utamanya hanya numerasi dan literasi, ya. Di dalam literasi itu kebanyakan pastinya bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Indonesia itu ada matematikanya, ada numerasinya. Seperti kemarin saya mengerjakan soal mengenai bahasa Indonesia, ada wacana bahasa Indonesia, tapi di dalamnya mengenai tadi tabel, ya tabel. Kemudian ada yang seperti ini, ada tabel
tabelnya ada beberapa, ada tabel, kemudian ada data-data yang lain. Kemudian saya diminta membuat soalnya akan seperti apa misalnya. Ada bacaan, kemudian ada toko A menjual sekian. Nah, nanti anaknya masuk membelinya ke toko mana gitu kan, seperti itu masuk juga ke dalam IPS. Ada dalam pernyataan soal. Iya, ada dalam pernyataan Ya, seperti itu. selama ini Bapak Ibu